Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Andita Triandani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 4A dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama berjudul konsep perilaku organisasi. Konsep perilaku organisasi. Organisasi merupakan sistem kerjasama sekelompok orang yang mempunyai aturan dan keterkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perilaku merupakan sikap dan tindakan. Ilmu perilaku organisasi merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Teori perilaku berdasarkan teori birokrasi Max Weber. Yang pertama, spesialisasi, kedua, hierarki, ketiga, prosedur atau aturan, keempat, hubungan kerja impersonal, yang kelima, promosi dan penghasilan. Perilaku organisasi dalam manajemen. Manajemen tradisional merupakan perilaku individu tertentu dalam perencanaan organisasi, pergerakan, dan pengawasan, dan setiap kelompok mempunyai karakteristik tertentu dalam berinteraksi di dalam maupun antar kelompok, instansi, unit, atau unit kerja. Manajemen berdasarkan sasaran. Setiap individu atau kelompok memiliki interest tertentu dalam menentukan sasaran kerja maupun sasaran organisasi. Manajemen strategik. Setiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, penentu visi dan misi, perumusan strategi, implementasi tinggi maupun pengendalian strategi. Manajemen mutu terpadu. Setiap individu atau kelompok memiliki tolak ukur mutu yang berbeda dan memiliki komitmen mutu yang berbeda pula. Nilai kepuasan kerja, prinsip dasar nilai yang dimiliki setiap individu. Tekanan psikologis. Suatu keadaan seseorang tidak mampu memberikan jawaban secara wajar dan tepat, atau mampu tetapi dengan biaya yang besar, seperti kelelahan kronis, tertekan, khawatir, gangguan fisik, gangguan saraf, atau kehilangan rasa diri. Kepuasan kerja individu. Rasa senang dan puas sebelum atau sesudah melakukan pekerjaan tersebut. Motivasi individu. Proses pengembangan dan pengarahan perilaku aktif individu menghasilkan keluaran atau aktif yang dilakukan sesuai sosial dibandingkan modus perilaku lainnya. Sistem nilai. Suatu hierarki yang didasarkan pada suatu peringkat nilai-nilai seorang individu dalam hal intensitasnya. Sumber nilai orang tua atau keluarga, masyarakat, pendidikan, hubungan nilai, dan perilaku. Hubungan nilai dan perilaku. Sistem nilai yang dianut seseorang akan berpengaruh pada perilaku seseorang.
pengurus bersifat dewasa dengan menghadapi tantangan dengan menjalankan aktivitas organisasi yang dilaksanakan. Organisasi adalah suatu yang abstrak, tidak dapat dilihat maupun diraba, tetapi selalu kita rasakan eksistensinya. Menurut Lubis, perilaku organisasi adalah suatu sistem ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampak terhadap kinerja. Menurut Setiawati, teori organisasi. Pendekatan klasik, konsep yang dikembangkan oleh Taylor ini bersifat terfokus pada pengaturan kerja, terutama di tingkat pelaksana, dengan tujuan untuk memperoleh performasi kerja yang terbaik. Teori neoklasik, pendekatan ini berpegang pada prinsip organisasi, suatu sistem sosial di mana hubungan antara anggotanya merupakan interaksi sosial. Interaksi sosial menyebabkan munculnya kelompok non-formal organisasi yang memiliki normalitas tersendiri yang berlaku dan merupakan pegangan bagi seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, teori modern. Pendekatan modern memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungan menyebabkan bentuk organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan organisasi. Pendekatan fungsi organisasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam setiap hubungan sosial guna mempengaruhi orang lain. Weber juga mengemukakan ada 3 jenis kewenangan atau otoritas, yaitu kewenangan tradisi, kewenangan birokratik, dan kewenangan karismatik. Materi yang ketiga yaitu dasar-dasar perilaku individu. Karakteristik biografis. Karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan, seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Kemampuan. Kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan individu tersusun dalam 2 perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kinerja meningkat apabila ada kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan. Karyawan akan gagal apabila mereka kekurangan kemampuan yang disyaratkan. Kemampuan intelektual atau fisik diperlukan untuk kinerja yang memadai pada suatu pekerjaan, bergantung pada persyaratan kemampuan dan pekerjaan itu. Bila kemampuan jauh melampaui persyaratan, pekerja bisa jadi kinerja akan memadai. Kepribadian atau personality, kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain yang dipengaruhi oleh sifat atau keturunan genetis dan lingkungan. Faktor pembentuk kepribadian, keturunan atau genetik, ditentukan sejak lahir berupa sifat-sifat bawaan, baik sifat maupun mental yang memengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Lingkungan berupa budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial, atau masyarakat. Ciri kepribadian menurut Merz-Bings
tipe indikator atau MBTI. Untuk mengenali bagaimana individu merasakan dan bertindak dalam situasi-situasi tertentu. Ciri kepribadian individu dibedakan dalam extrovert or introvert lingkungan, sensing or intuition atau indra atau intuisi, thinking atau feeling, pikiran atau perasaan, perceiving or judging, penilaian atau pendapat. MBTI berhubungan dengan bagaimana individu memfokuskan energinya, memberikan perhatian dan pengumpulan informasi, proses evaluasi informasi dan membuat keputusan, mengorientasikan diri pada dunia luar. Model 5 besar kepribadian. Ekstroversi, kemampuan untuk kesepakatan, kemampuan untuk mendengarkan kata hati, stabilitas emosi, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Atribut kepribadian dalam OB. Lotus kendali, tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Machiavellianisme, tingkat di mana seorang individu pragmatis, memperhatikan jarak emosi, dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Pemantauan diri, kemampuan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasi eksternal. Kepribadian tipe A melibatkan secara agresif perjuangan tertentu, menentukan untuk mencapai lebih banyak waktu lebih sedikit, mengambil resiko. Kepribadian dalam menanggung resiko yang dihadapi pada saat mengambil keputusan. Authoritarianisme, pandangan yang mempercayai bahwa ada perbedaan status dan kekuatan di antara orang dalam suatu organisasi. Perilaku organisasi positif. Perilaku organisasi positif atau POB berasal dari gerakan psikologi positif. POB sebagai studi dan aplikasi dari kekuatan sumber daya manusia positif dan kapasitas psikologi yang dapat diukur, dikembangkan, dan dikelola secara efektif untuk meningkatkan kinerja di tempat kerja. Psikologi positif. Tujuan psikologi positif adalah menggunakan metodologi ilmiah untuk menemukan dan mempromosikan faktor-faktor yang memungkinkan individu, kelompok, organisasi, dan komunitas berkembang. Ada 3 tingkatan psikologi positif. Yang pertama, kemampuan subjektif yang berharga. Yang kedua, karakteristik individu yang positif. Yang ketiga, kepentingan dan institusi umum yang membuat individu menjadi warga negara yang lebih baik. Perilaku organisasi positif dibagi menjadi 6, yaitu optimisme, harapan, kebahagiaan, resiliensi, kecerdasan emosi, dan evaluasi diri. Sumber efikasi diri. Sumber utama efikasi diri ada 4. Yang pertama, pengalaman penguasaan atau pencapaian kinerja. Yang kedua, pengalaman pribadi atau pemodelan. Yang ketiga, persuasi sosial. Yang keempat, peningkatan fisik dan psikologis.
Materi yang keempat yaitu organisational behavior, nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, indah, benar, ideal, luhur, berguna, yang dicita-citakan, abstrak tetapi diakui, ada dan diharapkan kenyataannya. Keyakinan mendasar yang menggambarkan pendirian individu bahwa suatu hal atau perilaku lebih baik atau benar daripada perilaku yang lain. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Mengapa value dalam studi perilaku organisasi diperlukan? Karena menggambarkan dasar pengertian tentang sikap dan motivasi seseorang, mempengaruhi persepsi dalam memandang suatu hal, sikap, atau masalah. Nilai-nilai relatif stabil dan bertahan lama meskipun tidak dapat dikatakan tetap dan suatu saat dapat berubah atau tidak diterima lagi. Namun perubahannya relatif sangat lambat. Pada umumnya nilai bersifat absolut. Sumber sistem nilai: budaya nasional, genetik atau bawaan lingkungan, yang merupakan orang tua, keluarga, sekolah, teman, dan kepercayaan. Setiap organisasi memiliki nilai yang berbeda. Digital Equipment Corporation atau DEC, Ciba-Geigy, perusahaan yang memandang kebenaran dan ide berasal dari setiap orang. Keputusan dalam perusahaan diambil melalui sebuah diskusi dan debat yang panjang. Mereka beranggapan bahwa ide yang baik adalah ide yang dihasilkan dalam debat yang sengit. Perusahaan farmasi yang berbasis di Swiss melihat kebenarannya bersumber dari kebijaksanaan para peneliti atau ilmuwan. Budaya Ciba-Geigy memandang ide yang baik adalah ide yang berasal dari atasan dan para ahli. Oleh karena itu, otoritas sangat dihormati dan cenderung menghindari konflik. Tipe nilai menurut Albert and Associates. Teori sel. Nilai yang mengutamakan penemuan atau pencarian kebenaran melalui pendekatan rasional dan kritik ekonomik. Nilai yang menekankan kegunaan dan praktisan. Estetik. Nilai yang mengagungkan bentuk dan keharmonisan. Sosial. Nilai yang menekankan kecintaan terhadap orang-orang. Politikal, nilai yang menitik beratkan pada kekuatan dan pengaruh. Religius, nilai yang terkait dengan pengalaman dan pemahaman yang sama tentang alam semesta. Sikap atau attitude, pernyataan atau pertimbangan evaluatif bersifat menilai mengenai objek, manusia, atau peristiwa tertentu dan mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Komponen sikap: kognitif, afektif, psikomotorik, atau perilaku. Tipe nilai: yang pertama kepuasan kerja, yang kedua keterlibatan kerja, yang ketiga komitmen organisasi. Kepuasan kerja. Sikap individu secara umum terhadap pekerjaannya. Dalam arti sempit, sikap yang dimaksudkan tersebut adalah berhubungan dengan
faktor-faktor spesifik seperti upah, pengawasan, kondisi kerja, kesempatan untuk maju, pengakuan terhadap kecakapan, penilaian kinerja yang jujur, hubungan dengan sosial di dalam pekerjaan, dan pengakuan yang baik dari atasan terhadap para karyawan. Dampak kepuasan kerja. Yang pertama adalah performance, yang kedua turnover, yang ketiga absenteeism, yang keempat union activity atau serikat bekerja. Mengukur kepuasan kerja. Pengukuran kepuasan kerja sangat banyak dan bervariasi, baik dari segi analisis, statistik maupun proses pengumpulan datanya. Job Descriptive Index atau JDI, yaitu pengukuran standar terhadap kepuasan kerja, bahwa terdapat 5 dimensi pekerjaan yang menggambarkan elemen utama dalam pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu pekerjaan itu sendiri, supervisi, pemberian upah, promosi, mitra kerja, kepuasan kerja sebagai variabel terikat. Kepuasan kerja sebagai variabel terikat ditentukan oleh faktor-faktor pekerjaan yang menantang secara mental, imbalan yang sesuai, dukungan kondisi kerja, dukungan kolega atau teman. Yang keempat, personality job fit. Kepuasan sebagai variabel bebas. Sebagai variabel bebas, kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas, absensi, turnover. Dalam kondisi kepuasan kerja yang rendah, seorang karyawan akan melakukan tindakan-tindakan yang untuk mengungkapkan ketidakpuasan itu yaitu dengan exit atau keluar, yaitu meninggalkan organisasinya. Voice bersuara, yaitu melakukan tindakan yang aktif dan konstruktif untuk memperbaiki keadaan. Dapat dengan melakukan diskusi bersama atasan atau bersama aktivis organisasi. Yang ketiga, loyalty atau kesetiaan, yaitu tetap setia bertahan dalam organisasi tetapi bersikap pasif sambil menunggu kondisi membaik. Yang keempat, lalai, yaitu bersikap negatif dan justru memperburuk keadaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.